Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 121 ayat 1 dan ayat 3. Yesus Raja ni Huria. Yesus Raja ni Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat renungan harian kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Ulangan 17 ayat 14 hingga ayat 20. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang.
Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan harian kita diambil dari kitab Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Di bahasa Batak didok dungi hubegema songon suara ni natorop situtu, songon suara ni aik godam, songon suara ni akarong guru nagogo namadok, haleluya, ainunga mangarajai Tuhan debatata si gonggom saluhutna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu adalah kitab yang diberikan penglihatan Yohanes ketika ia dibuang ke pulau Patmos sebagai orang yang dibuang karena memberitakan tentang Yesus Kristus anak Allah yang disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kelak. Pada masa itu orang-orang Kristen mengalami begitu banyak penderitaan. Ada yang dikucilkan, dibuang, dibunuh, dan banyak pengikut Kristus yang meninggal dunia. Demikian juga dengan Yohanes, ia dibuang ke pulau Patmos, dan di sanalah Yohanes melihat nubuatan Allah untuk menguatkan dia dan menuliskannya untuk menguatkan jemaat-jemaat agar semua pengikut Kristus dikuatkan dalam segala penderitaannya. Dalam nas ini Yohanes mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Karena banyaknya suara itu seperti desau air bah marangongos dan seperti deru guru yang hebat. Jadi suara itu begitu dahsyat, menggelegar karena sukacita penyambutan Tuhan sebagai Raja yang berkuasa. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Artinya begitu banyak orang-orang yang diselamatkan, begitu banyaknya orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan kita maha kuasa. Ia telah menjadi raja yang melebihi raja-raja di dunia ini. Seperti nats yang kita baca tadi, bahwa pengangkatan akan raja bangsa Israel ada ketentuan-ketentuan yang harus dia ikuti. Senantiasa harus melakukan pemerintahan seturut dengan kehendak Allah, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tidak sama dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini. Maka Yohanes melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Raja yang berkuasa, telah menjadi sukacita yang sangat luar biasa untuk menguatkan dirinya dan menguatkan pengikut Kristus di dalam segala bentuk penderitaan yang sedang mereka alami. Inilah yang harus kita imani, bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja, penuh kuasa yang mengatasi seluruh bumi. Kita harus tetap menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita,
Walaupun menghadapi begitu banyak penderitaan, tekanan dari penguasa, tetapi kita harus tetap mengaku bahwa Tuhanlah Raja yang berkuasa. Haleluya, pujilah Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Haleluya, ainunga mangarajai Tuhan debatata sigonggom saluhutna. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 130 ayat 1 dan ayat 2, Parohon Harajaumi. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat sapaan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas segala raja. Kami yakin dan percaya di dalam kuasa Tuhan kami akan menerima penguatan ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kami. Di dalam tuntunan Roh Kudus, kami akan dibimbing untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, melindungi, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dalam sukacita akan selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin.